Matematika pada zaman Babilonia. Perkembangan ilmu di Babilonia lebih diutamakan untuk perhitungan jagat raya. Di zaman ini, ilmu perbintangan astronomi berkembang dengan sangat pesat. Di Babilonia terdapat bangunan yang sangat megah yang bernama Zikurat. Bangunan ini sebetulnya bangunan yang sangat besar, tempat para pendeta mengadakan upacara keagamaan. Bentuknya seperti arus spiral yang menjulang tinggi. Semakin ke atas, bangunan ini akan semakin runcing, sehingga jika bila dilihat sekilas bentuknya mirip seperti piramida Mesir. Hanya bedanya piramida terbuat dari batuan aseloka yang keras dan Zikurat terbuat dari tanah liat. Dalam bidang matematika, bangsa Babilonia lebih maju dibandingkan bangsa Mesir. Hal ini karena meski matematika Babilonia juga memiliki akar-akar empiris kuat yang jelas terlihat pada kebanyakan tablet yang berhasil diterjemahkan, tetapi matematika Babilonia lebih cenderung menggunakan ekspresi yang lebih teoritis. Kunci kemauan bangsa Babilonia ini tempatnya adalah kemudahan sistem bilangan mereka yang luar biasa. Sejarah penemuan angka Babilonia. Bangsa Babilonia tidak memahatkan kepada batu. Di Babilonia tidak banyak ditemukan batu dan daun papirus seperti di Mesir. Semua karya tulis atau prasasti ditorehkan pada lempengan tanah liat. Hal ini diketahui karena alat-alatnya banyak ditemukan di tempat itu. Pahat untuk memahatkan angka atau huruf tidak diperlukan lagi. Sebagai ganti pahat, mereka menggunakan sejenis bilas kayu yang bentuknya seperti tongkat segitiga yang memanjang. Cara menuliskan abjad atau angka Babilonia yaitu tongkat yang berbentuk segitiga tersebut ditancapkan pada tanah liat yang masih basah. Kemudian angka dihasilkan cekungan berbentuk segitiga runcing. Setelah ujung bila itu ditekankan pada tanah liat, langkah selanjutnya ialah tanah harus dikeringkan. Kira-kira peninggalan lempengan tersebut dapat kita ketahui dari kota mana ya guys? Peninggalan lempengan ini dapat kita ketahui dari reruntuhan kota yang bernama Ninive. Pada reruntuhan ini ditemukan kurang lebih 15.000 lempengan yang berusia kira-kira 2.000 tahun sebelum Masehi hingga 300 tahun sebelum Masehi. Penemuan ini adalah kunci mengetahui kebudayaan, cara menghitung, dan sebagainya. Sehingga kita dapat mengetahui jenis-jenis matematika pada zaman itu. Maka dalam bangsa Babilonia pertama kali ditemukan dengan lempengan yang sangat tua. Hingga diperkirakan dinasti kerajaan yang memerintah pada zaman itu ialah dari Raja Hammurabi hingga yang terakhir Raja Iskandar Agung. Bentuk angka pada zaman Babilonia berupa cekungan yang berbentuk segitiga yang meruncing. Bentuk ini diperoleh bila kayu yang berbentuk tongkat segitiga yang memanjang lalu ditancapkan pada segitiga yang melihat, karena biasanya berbentuk segitiga sehingga disebut segitiga paku, menyerupai sebuah sistem ini. Pada desa ini tempat dinama nilai sebatas simbol tergantung pada posisi. Pada referensi dunia, bangsa Babilonia akan menggunakan skala seskosimal. Sistem bilangan dengan dasar dipindahkan 60 sehingga dalam ke tempat suatu waktu angka dipindahkan ke angka kiri, maka nilai angka itu meningkat dengan faktor 60. Ilmu perbintangan Babilonia. Ilmu perbintangan dan astrologi berkembang pesat pada zaman Babilonia. Hal ini disebabkan oleh perkembangan ilmu matematika yang mampu menunjang antara ilmu matematika dan ilmu astronomi. Akibatnya di zaman ini masyarakat yang mulai mengenal ilmu-ilmu yang lain. Salah satunya ilmu meramal. Bangsa Babilonia akhirnya memiliki dewa-dewa yang mereka yakini. Dewa-dewa berikut ialah Nebo, Ishtar, Negral, Marduk, Minib, Sin, Tasin, Tames.
Pengetahuan tata surya Babilonia. Bangsa Babilonia mulai mengenal sistem tata surya. Mereka beranggapan bahwa bulan, matahari, dan bintang selalu bergerak dari timur menuju barat. Hal itu akhirnya menimbulkan asumsi bahwa menurut bangsa Babilonia, bumi adalah pusat pergerakan dari matahari. Tentu saja hal itu salah, karena yang sebenarnya mataharilah yang menjadi pusat pergerakan. Maka matahari yang dikelilingi oleh yang lain, bukan matahari yang mengelilingi yang lain. Bagi bangsa Babilonia, dari semua bintang terdapat bintang-bintang yang mempunyai pengaruh terhadap kehidupan dan tingkah laku manusia. Bintang ini terdapat di bintang jagat raya yang berbentuk lingkaran yang selalu dalam kedudukan yang tetap. Seperti yang kita tahu bahwa lingkaran yang memiliki 12 sudut, karena besar sudut lingkaran dari 360 derajat, maka di setiap 30 derajat terdapat satu bintang tertentu. Bintang tersebut dapat kita kenal seperti zodiak atau horoskop. 12 versi bintang yang terbentang di bidang teknika tersebut adalah Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, dan Pisces. Syukron.